Upaya mencari keadilan masih berjalan. Seluruh keringat yang tercucur akan segera mendapat jawaban. Paling tidak 1 hingga 2 kali persidangan lagi. Kuasa hukum para terpidana kasus kematian Vina dan Eki memboyong sejumlah saksi dan ahli untuk mengungkap kebenaran kasus yang terjadi. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus kematian Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli, pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar sekali di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara utuh. Jika memang benar kasus ini hanya rekayasa, tak berlebihan rasanya jika banyak pihak yang meronta dan berusaha untuk membebaskan para terpidana yang diduga dipaksa untuk tunduk pada tuduhan dan berujung hukuman. Inside Story akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan cerita duka yang dialami para terpidana. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, "Kedima itu udah catetin aja nama teman-teman kalian." Kita disuruh minum air kencing, Pak. Setelah itu kita disuruh disiksa, Pak. Nunggu sampai pagi itu kita tidur di situ. Kasih makan pun kita itu makan juga kita dilempar. Saya di situ dipukulin lah, dimasukin rokok dan di kepala. Masukin apa? Rokok Sini. dimasukin semua. Rokok yang nyala? Pak. Tendang-tendangin, Pak. Injek-injekin. Tadi saya lagi diinjek-injek, saya bilang jangan. Saya aja yang dipukulin. Tetap aja, Pak. Kita diinjek-injek semuanya. Dipaksa suruh tanda tangan, tapi dipegangin sama polisi. Tangan saya udah gak bisa apa-ngapain. Waktu jam 12 saya pindahin lagi, ganti lagi orang, nggak tahu. Babak demi babak dilalui para terpidana, dan yang teranyar, sidang digelar langsung di tempat kejadian perkara untuk menentukan alibi mana yang pantas untuk dimenangkan. Apakah Vina dan Eki tewas karena pembunuhan atau justru akibat kecelakaan? Widi dan Mega memiliki riwayat percakapan dengan Vina sesaat sebelum peristiwa tragis menimpa Vina dan Eki. Sehingga sidang menghadirkan ahli digital forensik yang mengurai ekstraksi percakapan dalam ponsel milik 2 rekan Vina, Widi dan Mega. Setelah bukti ekstraksi dihadirkan, sidang dilanjutkan di tempat kejadian perkara atau sejumlah lokasi yang telah disebutkan dalam berita acara pemeriksaan. Salah satunya adalah Jembatan Talun di Cirebon, Jawa Barat. Di tempat inilah Vina dan Eki ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada 2016 silam.
Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak dialog yang membahas jalannya sidang yang digelar langsung di tempat kejadian perkara. Pemeriksaan setempat tadi itu adalah permohonan dari pihak pemohon kami, pemohon PK, dan itu masuk dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan permohonan PK kami. Jadi, yang berkepentingan pada saat pemeriksaan setempat itu adalah pihak pemohon dari PK. Dan itu melalui penetapan hakim. Dan itu masuk dalam proses persidangan. Jadi tidak ada pihak lain yang bukan pihak terkait itu masuk, menimbrung atau mengikuti. Kalau dia sebagai masyarakat umum, silakan datang menonton. Kalaupun ada pengacara dari Pak Rudiana, silakan datang menonton, mencatat, kemudian mendengar, itu saja. Tidak ada ikut berkomentar atau sebagainya. Karena ini adalah persidangan kami, bukan persidangan daripada Ibtu Rudiana atau pengacaranya. Itu yang perlu kami sampaikan. Sehingga ini harus saya luruskan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang, kemudian mau ikut berbicara atau nimbrung, kapasitasnya sebagai apa? Pertanyaan kami, kapasitasnya Pak sebagai apa? Legal standingnya dalam persidangan proses permohonan PK kami sebagai apa? Baik, berikutnya, Kolai. Jadi ada beberapa fakta, misalnya, dari Tanah Kosong menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon, itu jaraknya sekitar 200 meter, dan ada sedikit tikungan. Bahkan Ketua Majelis Hakim pun sempat mengatakan, kalau jarak sekian, dengan keadaan sekian beliau berjalan kan, memang tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa melihat, itu pertama. Yang kedua, ada warung di depan situ, di depan Madrasah Aliyah itu, kita tanya, apakah pada saat malam tanggal 27 itu dalam keadaan ramai atau sepi? Sepi. Apakah Bapak mendengar suara motor kejar-kejaran atau kebut-kebutan? Kami tidak mendengar. Dia sampaikan begitu. Dan itu ada kesaksiannya, ada di iNews yang tadi sore ya. Masuk akal karena jaraknya sangat jauh. Secara logika hukum dan logika berpikir tidak masuk akal. Karena di Jembatan Talun pun ketika kami bertemu dengan saksi yang namanya Pak Adi yang melihat kejadian langsung bahwa itu terjadi kecelakaan dan beliau menyampaikan hal tersebut. Dan bukan hanya Pak Adi, ada 3 saksi yang lainnya itu menyatakan hal yang sama. Bahkan seorang saksi yang namanya Pak Oki itu dia sendiri yang mengangkat korban Vina dinaikkan ke mobil ranger polisi. Dia melakukan pertolongan. Itu seperti itu, Bu Elsa. Jangan dipotong-potong bahwa dia melihat 100 meter. Kita melihat jalan itu lebarnya 6 meter. Dan mereka sudah mengenal, dan Aib kerja di sana sudah 5 tahun. Kalau Dede 2 bulan. Jadi Aib mengenal benar karena dia di warung Nining suka belanja kongko-kongkonya si anak-anak itu di terpidana, dan juga di warung Madura, dan itu kan tempat kerjanya dekat. Nah, jadi dia mengenal satu-satu secara pasti. Tetapi pada waktu itu, waktu ada timnya Rudiana, di mana tim ini sudah melakukan investigasi, yaitu lidik, dengan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dengan pembicaraan dengan itu Supardi, Sujam, Muhyiddin, Suroto, dan beberapa penyidik itu. Dan kemudian melihat di Polsek Talun bahwa dia punya helm itu tidak pecah segala rupa, sedangkan kepalanya si Eki itu pecah, dan kemudian di sini ada tusukan ya, bukan di perut, selalu diseleweng-selewengin, itu di leher. Itu bisa, saya punya fotonya semua. Foto itu terjamin karena foto digital forensik, ada digital forensiknya. Kemudian juga hancur kakinya, kemudian ada sperma di vaginanya Vina. Dari hasil visum itu
terus melihat kondisi di motor, mereka melakukan diskusi sehingga mulai mencari, menanyakan di mana sih sebetulnya tempat terjadi kecelakaan. Jangan perlu saya garis bawahi, dan saya sudah tanyakan, tidak ada penetapan tentang adanya kecelakaan. Yang ada kelalaian dari tiket dari polsek yang sudah dihukum, diberikan sanksi, yang memberi kabar bahwa itu kecelakaan. Tapi tidak ada penetapan maupun olah TKP tentang adanya kecelakaan. Nah, ini kan yang diterus-teruskan supaya terjadi kecelakaan dan dilakukan cocokologi. Nih, ngomong ini sehingga cocok, akhirnya kecelakaan, akhirnya bisa bebaskan. Kita harus lihat ya, dari fakta-fakta dari tiga dokter ini, mana mungkin orang punya ada spermanya kalau itu kecelakaan. Mana mungkin ada trauma benda tajam di pipi sebelah kanan. Terus ada tulisan P di sini, P dengan mandau. Buktinya ya. Apa? Baik. Ada bukti ya, semua ya? Dan saksi-saksi makin menemukan lagi saksi yang akan kita ajukan. Bang Nikolai, gimana tanggapannya, Bang? Saya tidak mau menanggapi karena saya lebih percaya fakta persidangan pada saat persidangan permohonan peninjauan kembali PK. Itu pertama. Saya tidak mau berkomentar atau percaya terhadap narasi-narasi, terhadap katanya, terhadap hal-hal yang tidak langsung dibuktikan pada saat sidang pengadilan di PK. Ya. Pada saat sidang pengadilan, di sidang PK, semua saksi di bawah sumpah. Semua keterangan dicatat. Semua ahli di bawah sumpah. Semua keterangan dicatat. Semua alat bukti diverifikasi. Dan semua temuan-temuan, novum-novum yang kami temukan, semuanya diserahkan kepada majelis hakim yang mengadili PK. Jadi saya lebih cenderung untuk lebih percaya pada fakta persidangan. Saya tidak percaya pada cerita atau narasi. Baik, ya? Nikolai, Nah, kita satu hal. Ya, silakan. Tadi Bu Elsa bilang ada sperma. Pertanyaan saya, di tes DNA ada spermanya itu. Milik siapa spermanya? Ternyata tidak. Baik. Ternyata tidak di tes DNA. Sehingga tidak mengetahui sperma itu milik siapa. Itu hal yang sangat-sangat gampang lah, orang awam pun bisa bertanya demikian. Tidak usah pakar hukum, tidak usah ahli hukum, tidak usah profesor, doktor. Orang awam pun bertanya, apakah dites DNA dari sperma tersebut milik siapa sperma tersebut? Dan itu bisa dites di lab krim, dan itu bisa dibuktikan milik siapa. Tapi sampai sekarang tidak ada pembuktian. Bahkan di dalam sidang permohonan PK, itu kan sempat dilakukan sidang tertutup juga untuk membahas masalah ini. Bahkan ketika kita menanyakan tentang sperma tersebut, ada mengatakan bahwa sperma tersebut 10 hari terhapus. Nah, kalau 10 hari terhapus, kejadian 27. Sedangkan tanggal 31 itu ditangkap anak-anak itu. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 5 di BAP dan seterusnya. Rentang waktu 10 hari itu masih cukup untuk memeriksa DNA dari sperma itu. Seharusnya kalau pada saat itu betul-betul mau mengungkap kasus ini, kasus pembunuhan atau kecelakaan. Saya kira itu aja. Kalau dari kami sih, kami lebih percaya pada fakta persidangan, pada keterangan saksi, ahli, maupun alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Begini ya, kan saya sudah sampaikan, ada kesalahan dan merupakan di mana si pembunuh-pembunuh ini melakukan create supaya seolah-olah terjadi kecelakaan dengan cara memindahkan korban yang sudah kepalanya hancur. Kalau orang kecelakaan itu
lembar rambutnya apa itu terlepas, tapi dia masih di tempat karena mereka dipukul ya, dihancurkan. Itu dipakaikan helmnya. Kalau Vina dipakaikan celana dalamnya. Pada saat itu belum hujan loh ya. Jadi kita berdasarkan saksi-saksi yang lain. Jadi saya bukan bicara narasi Pak Nikolai. Kita kan saling kenal. Saya nggak pernah bicara yang tidak ada faktanya. Sama, Dan Bu Elsa. kemudian Saya tidak saya pernah bicara non fakta. Baik. saya Fakta kita bicara bicarakan. fakta. Dan Sama, juga sama. orang yang melihat mereka meletakkan korban itu di flyover, kita sudah temukan, ya. Kemudian juga orang yang pernah diancam, akan dibunuh dibunuh seperti Vina, itu sudah ada. Dan kita sudah temukan semuanya. Baru dan kemudian Ya, kalau sudah ada begitu Bu Elsa, maaf saya potong Bu tunggu, Elsa. saya belum selesai. Oke, Tadi lanjut. janjinya Lanjut. saya akan boleh Ya. bicara Lanjut. panjang lebar. Kita Silakan. belum selesai bicara, kalau dipotong-potong nanti Ya, silakan, Bu. 50 meter jadi 100 meter. Padahal itu cuma 6 meter. Jadi gimana? Silakan. Silakan. Saya kasih tahu supaya jangan dipotong-potong Lanjut Bu Elsa, lanjut. ceritanya. Ya, Dan saya gitu. tidak cerita narasi. Saya Ya, ada lanjut. BAP-nya, ada buktinya, dan Lanjut. kemudian Cerpen Ibu lanjutkan. Sampai ada Saya dengar orang yang cerpennya. Saya tidak diancam juga cerpen, tadi. sorry. Silakan Bu Elsa. saya tidak membuat cerpen. Saya Ah, akan membuat amicus curiae. Jadi ya, silakan. dan juga saya akan hari Senin saya mulai melakukan somasi. Ya, Silakan. melakukan somasi karena saksi-saksi itu memberi keterangan palsu. Oke. Saya kasih waktu 3 kali 24 jam yang mengatakan bahwa Rudiana mencairkan asuransi 12,5 juta. Ya, kemudian menyatakan Aris Papua meminumkan air kencing, menyiksa, dan nanti ada juga sudah memberi kuasa kepada saya. Dan kemudian yang mengatakan Anwar memukul orang, kepalanya pada benjut semua. Kemudian ada tembakan pakai senjata apa tuh? Peluru karet. Polisi tidak pernah punya peluru karet. Kalau ada langsung peluru tajam.